tengah gemuruh sorak-sorai pendukung sepak bola Indonesia yang penuh harapan terhadap kebangkitan timnas, badai besar kembali menghantam tubuh organisasi tertinggi sepak bola tanah air, PSSI. Dalam beberapa hari terakhir, jagat media sosial hingga ruang diskusi para pecinta bola dipenuhi dengan pertanyaan besar, ada apa dengan PSSI? Kabar mengejutkan yang beredar adalah keputusan PSSI untuk memecat pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ST, yang selama ini dianggap membawa angin segar bagi perjalanan skuad Garuda. Rumor ketidakharmonisan antara Shin Tae-yong dan PSSI sudah lama beredar. Salah satu isu utama adalah perbedaan pandangan mengenai program jangka panjang timnas. Shin seringkali mengeluhkan kurangnya dukungan infrastruktur dan jadwal kompetisi yang tidak sinkron dengan persiapan timnas. Di sisi lain, PSSI menilai Shin terlalu fokus pada kelompok usia tertentu, sehingga program pengembangan jangka panjang lainnya terabaikan. Ketegangan memuncak ketika PSSI dikabarkan kurang puas dengan performa timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026, meskipun banyak yang menganggap hasil tersebut masih dalam proses perkembangan. Kritik terhadap Shin juga datang dari beberapa pihak di PSSI yang menilai pendekatannya tidak cocok dengan kultur sepak bola Indonesia. Isu penggantian pelatih timnas Indonesia yang selama ini dipegang oleh Shin Tae-yong atau ST asal Korea Selatan, rupanya bukan isapan jempol. Senin 6 Januari siang, ST resmi dipecat oleh PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi persnya mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menerapkan rencana baru perkembangan timnas Indonesia tahun 2025. Coach Shin Tae-yong telah menerima surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, tutur Erick. Ia juga mengucapkan terima kasih atas kinerja STY selama melatih timnas Indonesia sejak tahun 2019 lalu. Erick mengungkapkan alasan utama penghentian kerjasama tersebut sebenarnya sudah muncul sebelum babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat Indonesia kalah melawan Cina beberapa waktu silam. Menurutnya, pemecatan tersebut sudah melalui proses dan pertimbangan yang sangat panjang. Apa yang kita lakukan hari ini untuk kebaikan timnas? Tutur Erick. Evaluasi yang dilakukan beberapa kali menyoroti strategi permainan dan komunikasi antara pelatih dan pemain. Pemecatan ST pun menuai respon beragam dari pecinta sepak bola di tanah air. Pro dan kontra pun mewarnai komentar warganet di media sosial. Salah satunya yang menilai keputusan PSSI terkesan gegabah mengingat prestasi timnas Indonesia selama dilatih ST berkembang pesat dibanding sebelumnya. Shin Tae-yong sudah melatih timnas Indonesia sejak 2020 atau sudah lebih dari 4 tahun. Juru taktik 54 tahun itu berhasil mendongkrak peringkat FIFA Garuda dari 174 menjadi 127 dunia. Berbagai pencapaian berhasil dibuat STY. Dia mengantarkan timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dia juga mengantarkan timnas Indonesia U23 jadi semifinalis Piala Asia 2024. Garuda Muda bahkan nyaris tembus Olimpiade meski kalah dari Guinea di babak akhir playoff. Prestasi terbaiknya sejauh ini yakni membawa Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu otomatis membawa Rizky Ridho CS mengunci tempat di putaran final Piala Asia 2027. Timnas Indonesia terbukti mampu bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda masih berpeluang lolos ke pesta terakbar sepak bola dunia itu dengan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan 6 poin. Salah satu pertandingan paling diingat adalah kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Merah Putih menang 2-0 lewat brace Marcelino Ferdinand, sekaligus mengakhiri hasil-hasil buruk menghadapi The Green Falcons. Sekadar informasi, kontrak ST sedianya masih berjalan hingga 2027. Dia menekan perpanjangan kontrak pada Juni 2024, tepat setelah memenuhi 2 target yang diberikan PSSI untuk lolos ke Piala Asia 2023 dan membawa timnas U23 ke perempat final Piala Asia U23. 1. Kegagalan di Piala AFF kemarin. Di AFF kemarin kita semua tahu skuad timnas dipenuhi berbagai debutan timnas. Pemain muda yang sedang mencari jam terbang dan sekaligus kata kalian menjadi persiapan di SEA Games dan kualifikasi Piala Asia U23. Kami bisa memaklumi jika AFF kemarin memang bukan jodoh kita. 2. Coach Shin miskin taktik karena sudah diperkuat banyak pemain diaspora yang pulang ke tanah air dan kekalahan di Qingdao. Kalian berkata jangan mengotak-ngotakan status pemain tim nasional. Selama mereka berbaju Garuda wajib kita dukung. Jai Itza sama pentingnya dengan Rizky Ridho, Tom Hai sama pentingnya juga dengan Marcelino.
Kekalahan di Qingdao memang betul kesalahan Coach Shin, tapi kemenangan melawan Arab Saudi adalah bukti penembusan beliau dan membuat mimpi ke Piala Dunia terus terjaga. Kita kalah sebagai tim, kita menang juga sebagai tim. 3. Gaji dan fasilitas Coach Shin yang besar. Sepertinya hal ini tidak akan jadi masalah untuk kalian, mengingat pemasukan kalian sekarang sudah meningkat, dari uang tiket pertandingan, sponsor sampai merchandise timnas. Kami khawatir isu ini akan menjadi gangguan terhadap keharmonisan di tim nasional. Memecat Coach Shin di sisa 4 pertandingan kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia bukan sebuah hal yang bijak. Kita masih merawat mimpi ke Piala Dunia 2026, biarkan dia bekerja setidaknya sampai kualifikasi Piala Dunia usai. Pemecatan Shin Tae-yong menjadi titik balik pertanyaan besar. Ada apa dengan PSSI? Organisasi ini telah lama menjadi sorotan karena dianggap tidak konsisten dalam pengambilan keputusan. Masalah transparansi, profesionalisme, hingga campur tangan politik seringkali membayangi perjalanan PSSI. Publik mendesak agar PSSI lebih fokus pada pengembangan sepak bola secara berkelanjutan daripada terus terjebak dalam drama internal. Pengalaman pahit ini seharusnya menjadi pembelajaran untuk membangun organisasi yang lebih profesional, solid, dan benar-benar berpihak pada kemajuan sepak bola Indonesia. Dengan pemecatan Shin Tae-yong, pertanyaan terbesar adalah, siapa yang akan menggantikan? Apakah PSSI mampu mencari sosok yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki visi jangka panjang untuk membawa timnas ke level lebih tinggi? Dalam situasi ini, dukungan publik terhadap timnas tetap menjadi kunci. Terlepas dari polemik yang ada, harapan untuk melihat timnas Indonesia berjaya tidak akan pernah padam. Kini, bola berada di tangan PSSI untuk membuktikan bahwa mereka bisa mengambil keputusan yang benar demi masa depan sepak bola Indonesia. Apakah badai ini akan menjadi awal kebangkitan, atau justru semakin menenggelamkan sepak bola kita? Hanya waktu yang bisa menjawab.